Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Prof. Laksono, para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, direktur rumah sakit yang diundang, antara lain Wahidin mungkin lagi sholat Pak, Persahabatan, RSCM, Bapak Ibu yang para undangan, serta juga peserta telekonferensi dari kalau tidak salah berapa rumah sakit, dari Rumah Sakit Wahidin, Rumah Sakit Karyadi, dan Muwardi Solo, juga dari rumah sakit apa yang nggak kebaca? Suraji ya, Suraji Tirtonegoro. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Jadi kami sampaikan Pak Dirjen bahwa pertemuan ini untuk pembahasan rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman pencegahan dan pengurangan fraud dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di rumah sakit. Jadi semula pedoman sudah dibuat draft oleh Prof. Laksono. Pada kesempatan ini diadakan pertemuan untuk mungkin mendapatkan masukan dari beberapa rumah sakit yang diundang atau dari Bapak Ibu yang lain yang diundang. Sebelum saya sampaikan pada Prof. Laksono, mungkin ada arahan dari Pak Dirjen sebelumnya, saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga kepada teman-teman yang ada di mana dokter, di Semarang, di Makassar, di Solo ya, terus di Klaten ya, Strajing, Klaten ya. Saya kira saya langsung aja Prof. Laksono barangkali bisa memaparkan draft ataupun proposal untuk ini, untuk bentuk nanti akan permen ya, bentuknya peraturan menteri nantinya. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih pada Kemenkes untuk kepercayaan bagi kami untuk membantu menyusun ini pedoman untuk pencegahan fraud dalam JKN di rumah sakit. Nah, hari ini kita akan masuk pada satu semacam pelaporan, Pak. Jadi kalau tidak salah 2 bulan lalu kita bertemu di ruangan ini untuk menyusun rencana, dan hari ini kita akan mencoba sampai di mana kita berada ya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai peran pedoman dan edukasi. Ya, slide-nya. Jadi kami mau melaporkan Pak. Jadi hari ini kita berkumpul di sini untuk pertama kami melaporkan bahwa ada 7 rumah sakit, di mana 6 itu vertikal dan 1 daerah yang bersama-sama dengan UGM itu mencoba untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai pencegahan fraud di rumah sakit ini. Dan ini sangat terkait dengan edukasi yang akan dikembangkan setelah ini. Dan itu tentunya akan berbasis pada pedoman yang sedang kita susun. Nanti saya akan laporkan situasinya. Dan yang kedua, nanti kita akan mengenai draft pedoman pencegahan fraud di rumah sakit yang nanti Pak Anesi akan membahasnya. Kemudian peran berbagai pihak dalam pencegahan fraud di rumah sakit, dan ini ternyata tidak hanya rumah sakit saja ya, tapi juga semakin kalau kita lihat semakin lama semakin dibutuhkan ada pengembangan sistemik, termasuk peran dari Dinas Kesehatan, BPJS, Kemenkes secara umum, dan tentunya sampai ke arah pihak-pihak yang dalam penegakan hukum. Kemudian terakhir nanti ada identifikasi berbagai bentuk kegiatan yang kita diskusikan. Jadi kuncinya memang kita hari ini juga akan membahas mengenai daftar sementara apa-apa yang disebut sebagai fraud. Dan ini nanti 7 rumah sakit yang sudah berproses bersama-sama, ini akan mencoba untuk memaparkan mengenai apa kegiatan dan potensi fraud yang ada di rumah sakit masing-masing. Ya, slide. Ya. Nah, mengapa diperlukan? Nah, ini yang menarik tadi, kita antara pedoman dan edukasi ini ya. Ya, slide berikutnya. Karena kalau kita lihat, nah ini ada suatu situasi yang hampir seluruh rumah sakit itu merasakan, di mana ada semacam asumsi bahwa
klaim inasibsi itu rendah, sehingga ada semacam strategi untuk mengatasi atau copingnya dengan cara mendorong tadi adanya fraud nih. Kemudian juga ada keinginan untuk mendapat lebih banyak dari sistem klaim yang juga mendorong adanya klaim, mendorong adanya fraud. Nah ini yang juga sangat penting, ternyata memang dibanding dengan di Amerika Serikat itu belum adanya aturan administrasi dan belum adanya sistem penindakan. Jadi selama ini memang fraud itu kita tanda kutip ya masih belum membahas secara pedoman tadi atau administrasi law-nya belum ada. Yang ada baru tadi KUHP yang sangat-sangat jauh dari apa yang kita harapkan ya. Karena di Amerika Serikat ada KUHP dan juga ada berbagai aturan ya yang kalau melakukan fraud itu tidak sampai pidana dulu, tapi ada semacam teguran, ada administrasi, ada bahkan sampai mengembalikan uang juga ada. Nah, sehingga memang perlu ada pencegahan, pedoman untuk mencegah dan mengurangi fraud di rumah sakit. Ya, slide. Ya ini. Oh sorry, balik lagi tujuannya. Ya. Nah, tujuannya kalau kita lihat itu pedoman ini akan memberikan pemahaman pada rumah sakit dampak yang tidak diinginkan dalam pencegahan yang terkait dengan kendali mutu dan biaya. Karena dengan fraud tadi itu jelas rekamedik atau catatan medik mutu pelayanan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan juga biaya itu pasti akan meningkat tinggi sekali. Kemudian dengan pemahaman pada rumah sakit mengenai fraud dan kesehatan, karena ternyata memang banyak teman ataupun dari rumah sakit spesialis yang tidak memahami apa itu fraud. Bahkan orang di rumah sakit di satu rumah swasta ini memberikan edaran tertulis pada seluruh spesialisnya dan itu sebagian edarannya itulah fraud. Misalnya supaya kalau ada pasien yang rawat jalan tapi tidak banyak masukkan rawat inap. Nah, itu tertulis jelas. Jadi ini satu hal yang cukup menarik ya karena kita yang bersangkutan tidak memahami itu dari rumah sakit. Dan yang sangat penting ini termasuk untuk regulator untuk bagaimana mencegah dan mengurangi fraud. Nah, panduan ini menjadi satu semacam dasar untuk para regulator untuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan itu berbasis pada pedoman yang memang seharusnya ada. Ya, kemudian kerjasama ini dilakukan antara Dijenbuk dengan UGM dan ini untuk pedoman pencegahan dan fraud di rumah sakit. Dan secara paralel, nah ini dilakukan kegiatan berupa pengembangan kemampuan dan pencegahan dan pencegahan fraud di rumah sakit sebagai bagian dari edukasi. Jadi 7 rumah sakit yang bergabung bersama ini sudah hampir 1 bulan ini kita mencoba untuk berlatih bersama untuk melihat apa yang terjadi dan bagaimana prospek kedepannya terkait dengan fraud. 7 rumah pemerintah ini ada RSCM, RS Karyadi, RS Sajito, RS Wahidin, RS Sanglah, RS Sukarji, dan RS Muadi. Ini satu rumah sakit daerah. Nah, ini diharapkan, ini yang penting, para anggota tim anti fraud yang ikut. Jadi pelatihan ini menggunakan model di mana satu rumah sakit sekitar 10-15 orang yang menjadi peserta. Dan ini diharapkan tim ini dapat melatih klinisi dan staf rumah sakit masing-masing. Kemudian nanti kalau sudah ada pedomannya, diharapkan dapat melatih rumah sakit lain mengenai pencegahan dan penindakan fraud. Jadi kita harapkan di setiap provinsi itu minimal ada 1 rumah sakit yang bisa menjadi pelatih seperti Bali, ya tentunya Sanglah itu bisa menangani untuk daerah Bali sehingga relatif nanti edukasinya itu bisa cepat selain menggunakan web yang kita susun ya. Nah, tujuannya memang ada 2 hal ya yang memahami dan melakukan ya untuk edukasi ini. Jadi memahami pengertian dan bentuk fraud, aspek hukum pidana, apa yang dilakukan di berbagai negara, sampai memahami pelaksanaan upaya pencegahan fraud di rumah sakit. Ini tujuan pemahaman ya. Namun juga di tiap rumah sakit ini ada tujuan yang untuk operasional, untuk melakukan. Jadi diharapkan ada pembentukan tim anti fraud di masing-masing rumah sakit. Nah, ini yang kita harapkan secara internal itu ada sekelompok orang ya, yang tidak hanya SPI, tapi ini gabungan antara SPI dengan macam-macam unit ya, untuk membentuk tim anti fraud dan juga mungkin akan melakukan penelitian. Nah ini kalau nanti ada kesempatan kita juga perlu untuk meneliti dari data yang ada untuk tiap tahun kita lihat apakah kita membaik ataupun memburuk. Ya.
Jadi ini tujuan pemahaman dan melakukan. Ya. Kemudian jadwalnya kita sudah mulai Juni ini dengan ada beberapa penelitian. Ya. Jadi penyusunan pedoman ini kita lakukan dalam konteks waktu itu mungkin 4 bulan ke depan, 4 bulan dari 2 bulan 3 bulan ke depan. Di mana Juli ini itu yang sangat kunci adalah kita harus bisa menentukan daftar yang disebut sebagai tindakan yang fraud. Dan ini memang menarik karena ternyata nanti kita lihat variasinya juga luar biasa. Ya. Kemudian Agustus setelah Lebaran kita harapkan draft pedoman pencegahan dan pendidikan di rumah sakit sudah ada draft awalnya. Kemudian September kalau bisa draft ini bisa disampaikan ke Dirjenpuk untuk dikelola untuk menjadi semacam entah itu Permenkes atau apa ya, Permenkes ya. Permenkes, ya. Nah, kemudian di 7 rumah sakit ini selaras paralel kita akan mengerjakan dan sudah mengerjakan tahap pertama yaitu pendaftaran peserta dan modul 1. Kemudian bulan Juli ini modul 2 dan 3 ini masih pemahaman-pemahaman ya, pemahaman ya. Kemudian nanti setelah Lebaran bulan Agustus kita masuk pada tahap kedua modul 4 dan 5 ini yang secara operasional itu untuk mengedukasi teman-teman dan juga rumah sakit lain barangkali ya. Kemudian juga termasuk bagaimana modul 5 itu secara internal rumah sakit bisa membuat semacam investigasi ini. Ya. Kemudian modul 6, nah ini nanti akan masuk pada plan of action selama setahun atau mungkin kalau bisa nanti apakah ada semacam yang kita sebut sebagai pelembagaan, ada SK khusus atau tim khusus. Nah ini yang nanti mohon nanti kita bisa bahas selama pengembangan ini berlangsung. Jadi selama 4 bulan peserta akan mendapatkan semacam pengembangan melalui apa yang disebut ya, slide berikutnya pengembangan yang terdiri dari pekerjaan sebelumnya ya, pekerjaan tim. Jadi ada kegiatan tim ya, tapi juga ada pengembangan individual 10 sampai dengan 15 peserta ya, atau lebih ya. Nah, diharapkan itu mampu menjadi pelatih untuk rumah sakit lainnya. Jadi para peserta individual ini diharapkan kita untuk bisa menjadi trainer. Jadi ada semacam TOT-nya dengan menggunakan bahan-bahan yang slide berikutnya yang ada di web. Jadi semua materi itu bisa dilihat di web sehingga nanti edukasi itu bisa cepat karena ada di web dan bisa diakses di mana saja. Asal ada internetnya, kapan saja, jam berapapun bisa, dan oleh siapa saja. Nah ini yang menarik ya. Jadi coba lihat webnya ya. Jadi, nah ini webnya sudah lengkap. Jadi semua ini ada di sini. Ada modul 1, 2, 3, nanti modul 4, 5, 6 ya. Terus ya. Kemudian coba modul 1 yang kita lihat modul 1 ya, yang ada videonya, yang ada video diskusi webinarnya ya. Jadi seperti ini pun juga di video yang juga direkam. Nah ini contoh video-video yang ini yang lama yang. Nah ini juga hasilnya dari tiap-tiap rumah sakit juga dimasukkan di situ ya. Jadi semua kegiatan video dan tugas-tugas semua terekam di web sehingga Pak Dirjen nanti bisa melihat bagaimana progresnya ya. Dan buku-buku referensi ada di sana semua, yang bisa diklik-klik. Ini semua referensi yang sifatnya open ya, yang tersedia di WHO ataupun di berbagai lembaga di Amerika Serikat. Oke, terus kontributor kami dari UGM sudah kami siapkan. Jadi kembali ke slide. Ya, jadi memang ini sangat menarik ya, karena ternyata memang fraud ini cukup kompleks sehingga slide berikutnya. Ya. Jadi ini kami dari UGM ada beberapa nama yang secara bersama-sama akan menjadi semacam fasilitator untuk pengembangan ini. Terus ya saya kira ini sebagai pengantar mungkin ada komentar ataupun semacam pandangan mengenai proses yang sudah berjalan selama hampir 1 bulan ini. Ada komentar? Silakan.